Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya ingin membahas tentang 3 cara dalam menulis JavaScript, yaitu dengan cara inline, internal, dan eksternal. Cara penulisan JavaScript ini sebetulnya sama dengan konsep penulisan CSS ya teman-teman. CSS juga bisa ditulis dengan inline, internal, dan eksternal. Nah, ini perbedaannya teman-teman. Penulisan inline itu ditulis di dalam tag pembuka HTML. Dan penulisan inline ini hanya dapat digunakan untuk satu halaman website saja. Kalau internal, itu ditulis di dalam elemen script, di dalam HTML file. Ini juga sama, hanya dapat digunakan untuk satu halaman website. Kalau eksternal, itu ditulis di file yang terpisah. Dan extension filenya itu adalah .js. Penulisan eksternal ini dapat digunakan oleh banyak halaman website. Nah, supaya nggak bingung, mari kita coba menulis code-nya ya teman-teman. Nah, seperti biasa ya teman-teman, kita harus buka dulu code editor kita, lalu kita buat HTML filenya. Saya akan kasih nama episode2.html. Lalu kita buat boilerplate-nya dengan mengetik HTML lalu tekan tab. Nah, title-nya saya akan kasih title episode 2. Pertama-tama saya akan buat button. Saya akan buat elemen button yang ada tulisannya click me. Oke, saya save ya teman-teman dan coba kita lihat, coba kita buka HTML filenya. Nah, ini button click me yang baru kita buat ya teman-teman. Coba kita buat bersebelahan. Oke, HTML dan code editornya bersebelahan. Nah, button ini belum melakukan apa-apa ya teman-teman, karena belum ada functionnya. Nah, kita mau tambahkan JavaScript dengan cara inline. Ini yang cara yang pertama. Saya akan tambahkan JavaScript dengan cara inline. Nah, inline itu tadi pengertiannya adalah JavaScript-nya ditulis di tag pembuka HTML. Contohnya tag pembuka button ini ya teman-teman. Nah, kita mau tambahkan JavaScript dengan properti onClick. Dan kalau diklik, ini kita mau panggil metode alert. Alert itu pop up ya teman-teman, window pop up. Dan di dalam window pop up itu kita mau kasih teks hello world. Nah, seperti ini. Dan jangan lupa teman-teman, JavaScript harus ditutup dengan titik koma. Kalau kita lupa titik komanya, functionnya jadi nggak jalan ya teman-teman. Coba kita save. Lalu kita refresh di sini, dan kalau kita klik buttonnya, sekarang keluar alert pop-up seperti ini, yang ada tulisannya hello world. Nah, penulisan JavaScript ini disebut penulisan inline ya teman-teman, karena JavaScript-nya ditulis di tag pembuka HTML. Cara yang lain yaitu dengan cara internal. Di episode pertama saya sudah tunjukkan, itu sebetulnya cara penulisan internal. Nah, penulisan internal itu ditulis di dalam elemen script. Ya, di dalam elemen script. Dan kita tulis kode JavaScript-nya di sini. Gitu teman-teman. Nah, alert ini kita masukkan ke sini ya teman-teman, tapi kita perlu buat suatu fungsi. Nama fungsinya terserah kita, misalnya tampilkan alert. Jadi kita harus buat fungsi, lalu kita panggil fungsinya di dalam elemen script ini. Mendeklarasikan fungsinya itu seperti ini ya teman-teman, function, lalu nama fungsinya, lalu kurung pembuka seperti ini, dan kurung penutup seperti ini. Kalau saya save,
Mungkin saya kasih biar berbeda sedikit ya, kayak saya kasih style. Buttonnya saya kasih style supaya teman-teman bisa lihat perbedaannya. Saya kasih sedikit CSS. Button ini misalnya saya kasih background color warna merah ya teman-teman, supaya teman-teman lihat ini sudah berubah. Nah kalau saya refresh ini berubah ya, artinya perubahan file ini udah kelihatan di HTML-nya. Nah tadi kita sudah merubah kode JavaScript-nya, tapi kalau kita klik ini hasilnya sama ya teman-teman, mengeluarkan pop-up alert yang ada tulisannya hello world begitu. Tetapi penulisan code-nya udah berbeda, hasilnya sama ya teman-teman. Jadi penulisan seperti ini, menulis JavaScript di dalam elemen script, itu disebut penulisan internal JavaScript ya. Oke, jadi ini konsepnya, kita buat function, tampilkan alert, lalu functionnya dipanggil dan melakukan metode alert di sini. Nah ini cara yang kedua, yaitu dengan cara internal. Yang ketiga yaitu dengan cara eksternal. Nah eksternal ditulis di file yang terpisah ya teman-teman. Jadi kita perlu buat file yang baru. Di sini saya akan buat file, misalnya file script namanya .js. Jadi penulisan eksternal itu ditulis di file yang terpisah, di file JavaScript. Coba kita buka script ini di Sublime Text kita, di code editor kita, dan kita pindahkan code JavaScript ini ke file script.js. Nama filenya nggak harus script juga ya teman-teman, bebas apa aja, tapi extensionnya harus .js. Nah, saya pindahkan function yang sini, saya save. Lalu untuk sedikit membedakan dengan yang sebelumnya, mungkin saya ganti warnanya jadi blue, background colornya, supaya teman-teman lihat ada perbedaan di HTML-nya. Kita perlu panggil source filenya dengan cara menuliskan property src, lalu nama scriptnya ya teman-teman, nama filenya yaitu script.js. Seperti ini teman-teman penulisan eksternal. Coba kita refresh ya. Kita refresh, kalau kita klik hasilnya sama ya teman-teman, tapi penulisannya itu berbeda. Ini ditulis cara yang ketiga ini di file yang terpisah begitu teman-teman. Nah kalau teman-teman save code-nya misalnya di dalam satu folder, kalau kita buat folder baru misalnya folder JS, lalu teman-teman masukkan scriptnya ke sini ya teman-teman, ke folder. Jadi file JavaScript dengan HTML-nya ini beda, folder hierarkinya beda gitu ya teman-teman. Nah coba kita lihat apa yang terjadi. Kalau kita refresh lalu kita klik, ini nggak terjadi apa-apa karena dia nggak nemu filenya. Nah kalau teman-teman mau troubleshoot kayak seperti ini ya, teman-teman bisa inspect dan teman-teman lihat di konsol. Nah teman-teman bisa lihat errornya dari console log ini, error file not found, karena kita panggil filenya script.js, tapi di sini nggak ada ya teman-teman, adanya di dalam folder JS, di dalam folder ini. Nah kalau kita menyimpannya di dalam folder lain, kita perlu tulis juga nama foldernya dengan cara seperti ini, js terus slash. Kalau kita save, kita refresh di sini dan kita klik. Nah sekarang keluar alertnya karena udah ketemu filenya, nggak ada lagi error di konsolnya. Seperti itu teman-teman. Jadi penulisan yang ketiga ini disebut penulisan eksternal JavaScript karena JavaScript-nya ditulis di file yang terpisah, dan script ini bisa dipanggil oleh berbagai atau banyak HTML file. Nggak hanya HTML file ini yang bisa panggil, tapi kalau teman-teman punya HTML file yang lain,
teman-teman bisa panggil functionnya dengan cara yang sama ya, bisa dipanggil oleh banyak HTML file. Begitu teman-teman cara penulisan JavaScript. Jadi ada 3 ya, saya rekap. Yang pertama yaitu dengan cara inline, yaitu ditulis di tag pembuka HTML. Yang kedua dengan cara internal di dalam elemen script, tapi kita tulis semuanya di sini functionnya. Dan yang ketiga adalah dengan cara eksternal, dengan cara kita panggil file JavaScript yang terpisah. Begitu teman-teman, semoga video ini membantu teman-teman. Di seri JavaScript ini mungkin saya akan tulis JavaScript-nya lebih banyak dengan cara internal supaya teman-teman bisa lihat HTML dan JavaScript-nya di satu file yang sama. Tapi nanti ketika kita buat project yang cukup besar, kita akan buat dengan cara eksternal. Begitu teman-teman. Semoga video ini membantu teman-teman. Kalau teman-teman terbantu, teman-teman boleh like videonya dan juga subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. See you in the next video. God bless you.